Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi membuka Musyawarah Nasional Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin ke-19. Munas Matakin diselenggarakan 3 hari berturut-turut pada 25 hingga tanggal 27 November tahun 2022 silam di Kota Solo. Adapun pembukaan tersebut dihadiri sebanyak 350 peserta dari 23 provinsi di Indonesia, di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo mewanti-wanti untuk peserta dalam Munas Matakin tidak melakukan hal serupa seperti pada Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, beberapa waktu lalu, yang berlangsung adanya kericuhan hingga adu jotos. Semoga dengan dibukanya Munas Matakin, kegiatan ini akan bermanfaat dan sangat produktif, lanjut Ganjar. Munas Matakin ini dibuka dengan prosesi tabuh tambur, tung, dan simbal oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua Matakin Solo Henry Susanto, Ketua Umum Matakin Budi Estanuwibowo dan semua jajaran. Ganjar juga berharap Matakin bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam kondisi dan situasi apapun. Dalam Munas ini, lanjut dia akan membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terutama pada pendidikan. Banyak masalah yang dihadapi di setiap tahunnya seperti registrasi, pendidikan dan tentunya sumbangsi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat Indonesia, keberadaan kita bisa ada gunanya. Harapan kami ke depan umat Konghucu bisa berkiprah di masyarakat, ujarnya. Semangat dari Matakin untuk berkontribusi menurut saya perlu disambut dengan baik dan tentu saja banyak kegiatan yang bisa dilakukan keagamaan di keluarga Konghucu sudah pasti tapi yang sosial. Jelas Ganjar. Kader PDIP ini mengaku sangat takjub dengan umat Konghucu bisa mengadakan kegiatan sekolah, kesehatan dan kegiatan peduli bencana selama ini. Ganjar menyampaikan apresiasi kepada Matakin yang dalam munasnya turut membahas persoalan-persoalan terkini, khususnya terkait kontribusi untuk bangsa dan negara. Matakin ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara, khususnya menghadapi situasi yang hari ini tidak mudah. Jadi semangat Matakin perlu disambut dengan baik, kata Ganjar. Aksi nyata Matakin dalam berkontribusi ditunjukkan melalui pemberian bantuan 30 ton pupuk tanaman dan 1.250 bibit tanaman senilai 100 juta rupiah. Bantuan itu diberikan secara simbolis kepada Pemkot Solo dalam rangka penghijauan. Oleh sebab itu, Ganjar berharap Munas Matakin yang diikuti 300 peserta perwakilan dari seluruh umat Konghucu se-Indonesia itu dapat berjalan lancar. Sehingga kontribusi yang diberikan Matakin bagi bangsa bisa lebih banyak lagi, khususnya untuk kemanusiaan. Mudah-mudahan Munas berjalan lancar dan bisa merespon persoalan kekinian dan di antara kekuatan komunitas Matakin bisa berkontribusi nyata untuk bangsa, negara dan kemanusiaan, ujar Ganjar. Tak hanya itu, Matakin dalam kegiatannya juga bergerak di banyak sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, hingga kebencanaan. Hal itu untuk menunjukkan nilai-nilai kebajikan dalam ajaran Konghucu antar sesama umat manusia. Ganjar mengharapkan masyarakat dapat mendukung segala kegiatan Matakin agar wujud toleransi dan keberagaman Indonesia, khususnya di Jawa Tengah semakin baik dan lebih matang lagi. Keagamaan di keluarga Konghucu sudah pasti,
yang sosial juga banyak sekali. Ada pendidikan, kesehatan, kebencanaan juga mereka berpartisipasi. Menurut saya itu hebat, ucap Ganjar. Selain itu, Ganjar juga baru-baru ini menyinggahi makam dari Wali Songo, sebagai rangka melaksanakan tradisi nyadran, bersama istrinya, Siti Atikoh. Tradisi nyadran sendiri adalah tradisi yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Sebagai informasi, nyadran merupakan tradisi hasil akulturasi Jawa dan Islam. Saat nyadran, masyarakat biasanya singgah pada makam leluhur untuk mengenal, mengenang, dan mendoakan, sekaligus memetik nilai-nilai kebaikan dari para pendahulu. Ziarah di makam Sunan yang bernama asli Syekh Ali Rahmatullah ini merupakan titik pertama dari rangkaian nyadran atau ziarah yang dilakukan Ganjar bersama istri, Siti Atikoh, sebelum memasuki bulan Ramadan 1444 H. Tiba di gerbang pemakaman pukul 20.25 waktu Indonesia Barat, Ganjar langsung dikerubungi peziarah yang ingin bersalaman. Alunan tahlil dan doa terdengar dari dua bagian komplek pemakaman, yakni bagian peziarah laki-laki dan peziarah perempuan. Begitu runtutan bacaan tahlil, Ganjar bersama istri mengamini doa-doa yang diungkapkan oleh Gus Abdul Muiz Aziz yang merupakan cicit pendiri Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Haji Bisri Syamsuri. Usai berdoa, Ganjar menyampaikan ziarah ke makam Sunan Ampel ini merupakan rangkaian ziarah Wali Songo yang dilakukannya mulai Jumat hingga Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023. Kita Muslim Indonesia mengenal yang namanya tradisi nyadran sebelum Ramadan. Dan kami mengawali nyadran di makam Sunan Ampel, ujar Ganjar. Bagi Ganjar, Sunan Ampel merupakan salah satu sosok yang berjasa bagi kaum Muslim tanah air. Terlebih dengan segala cara Sunan Ampel dalam berdakwah. Ganjar juga menjelaskan, alasan lain perjalanan ziarah Wali Songo ini adalah untuk mengenang segala cara dakwah ulama terdahulu yang tidak menyingkirkan kearifan lokal. Setelah dari sini perjalanan akan berlanjut ke Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Hari Minggu kita lanjut ke makam Raden Fatah, Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Tutur Ganjar, selain menjadi umat Islam yang taat kepada agama dan menghormati leluhur serta menghargai perjuangan Wali Songo di Indonesia, Ganjar merupakan sosok yang sangat menghargai perbedaan dan bertoleransi tinggi.